Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan utama program Java untuk menghitung total penghasilan seorang karyawan. Total penghasilan ini terdiri dari gaji pokok yang ditentukan berdasarkan golongan karyawan A, B atau C, ditambah dengan gaji lembur yang dihitung berdasarkan jumlah jam lembur. Import dan inisialisasi scanner. Import Java Util Scanner ini, baris ini mengimpor kelas scanner dari pustaka standar Java. Kelas ini digunakan untuk menerima input dari pengguna, dalam hal ini dari keyboard, system in. Kemudian public class. Hitung gaji karyawan, ini adalah deklarasi kelas. Dalam Java semua kode harus berada di dalam kelas. Nama kelasnya adalah hitung gaji karyawan. Kemudian public static void, main string, args, ini adalah metode utama main method. Ini adalah titik awal eksekusi setiap program Java. Kemudian scanner input, new scanner, system in. Di sini kita membuat sebuah objek dari kelas scanner. Objek ini kita beri nama input dan kita gunakan untuk membaca input yang dimasukkan pengguna melalui konsol. Kemudian mengambil input dari user, system out println. Kedua baris ini digunakan untuk menampilkan pesan ke layar agar pengguna tahu apa yang harus dimasukkan. Println akan membuat baris baru setelah menampilkan teks, sedangkan print tidak. Kemudian string golongan. Input next, uppercase. Input next line membaca satu baris teks yang diketik pengguna sampai pengguna menekan enter. Top uppercase, metode ini mengubah seluruh huruf dalam input menjadi huruf besar. Ini adalah praktik yang baik agar program tidak sensitif, tidak case sensitif, membedakan A kecil dan A besar. Jadi meskipun user mengetik A kecil, program akan menyimpannya sebagai A besar. Hasilnya disimpan dalam variabel golongan tipe data string. Kemudian jam lembur, input next in. Membaca input dari user yang berupa angka bulat integer, hasilnya disimpan dalam variabel jam lembur dengan tipe data int. Kemudian deklarasi variabel input long gaji pokok sama dengan 0. Mendeklarasikan variabel gaji pokok dengan tipe data long. Long digunakan untuk angka yang sangat besar. Cocok untuk menyimpan nilai uang agar tidak terjadi overflow, nilai melebihi kapasitas tipe data. Diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian double persentase lembur sama dengan 0. Mendeklarasikan variabel persentase lembur dengan tipe data double untuk angka desimal. Diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian logika penentuan gaji pokok menggunakan if, else, if dan else if. Blok if, else if ini memeriksa nilai variabel golongan. Golongan equals A, metode equals digunakan untuk membandingkan isi dari dua objek string. Ini adalah cara yang benar untuk membandingkan string di Java, bukan dengan operator sama dengan. Jika golongan adalah A, maka gaji pokok akan diisi dengan 5 juta. Jika bukan A, program akan memeriksa apakah golongan adalah B dan seterusnya.
Jika input bukan A, B, atau C, maka blok else akan dijalankan. Program ini akan menampilkan pesan, kesalahan, menutup, scanner, dan kemudian return. Akan menghentikan eksekusi metode main dan keluar dari program. Kemudian logika penentuan presentasi lembur menggunakan if, else if. Mirip dengan logika sebelumnya, blok ini menentukan nilai presentasi lembur berdasarkan jam lembur. Persentase bervariasi dari 30% untuk 1 jam lembur hingga 38% untuk 5 jam atau lebih. Jika lembur adalah 0 atau kurang dari 1, misalnya angka negatif, maka blok else akan dijalankan. Dan persentase lembur akan diset menjadi 0, yang berarti tidak ada gaji lembur. Kemudian perhitungan gaji total. Long gaji lembur, long gaji pokok kali persentase gaji lembur. Gaji pokok kali persentase gaji lembur menghitung nilai gaji lembur. Hasil perkalian long dengan double adalah double. Long ini adalah casting. Kita secara paksa mengubah tipe data hasil perkalian yang berupa double menjadi long agar bisa disimpan dalam variabel gaji lembur yang bertipe long. Bagian desimal akan dibuang. Long total penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur untuk mendapatkan total penghasilan. Kemudian menampilkan hasil output. /n ini karakter khusus untuk membuat baris baru. Kemudian sistem out printf, metode printf, print format digunakan untuk menampilkan output dengan format tertentu. Kemudian %d ini adalah format specifier untuk angka D, desimal integer, dengan pemisah ribuan, koma. Jadi angka 5 juta akan ditampilkan sebagai 5 juta. %n, format specifier untuk baris baru yang lebih disarankan daripada /n, karena portable di berbagai sistem operasi. Program menampilkan rincian gaji pokok, jam lembur, gaji lembur, dan total penghasilan dengan format yang rapi. Kemudian menutup scanner. Input close. Ini adalah baris yang sangat penting. Ini membuat objek scanner dan melepaskan sumber daya yang terkait dengannya. Jika tidak ditutup, bisa menyebabkan resource leak. Jadi kesimpulannya adalah program ini mendemonstrasikan konsep fundamental dalam pemrograman Java. Input-output membaca input dari user dan menampilkan hasil ke layar. Variabel dan tipe data menggunakan string, int, long, dan double untuk menyimpan data. Kemudian struktur kontrol menggunakan if, else if untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi. Dan operator aritmatika melakukan perhitungan matematika, perkalian, dan penjumlahan. Tipe casting mengubah tipe data dari satu ke lainnya. Kemudian formatted output menggunakan printf untuk menampilkan data dalam format yang mudah dibaca.
Manajemen sumber daya menutup objek scanner setelah selesai digunakan. Demikianlah penjelasan dari kode tersebut. Sekian dan terima kasih.